Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indar, NIM 85945916119, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UPBJJ Universitas Makassar. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 tutorial online mata kuliah Filsafat Ilmu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmuan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Yang ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai visual analisis, ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membeda persoalan-persoalan pendidikan. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, ataupun proses pembelajaran. Yang pertama, 1. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai penjamin mutu ilmiah bagi ilmu pendidikan melalui 3 peran utama. Yang pertama, mengawasi atau kritik komprehensif. Filsafat ilmu memastikan agar ilmu pendidikan tidak terjebak dalam dogma atau mitos. Ia mengawasi apakah teori-teori pendidikan yang lahir benar-benar dibangun di atas metodologi yang valid dan objektif. Yang kedua, memperkuat eksistensi dan keilmuan. Ilmu pendidikan sempat diragukan sebagai ilmu mandiri karena sifatnya dialektik, mengambil dari psikologi, sosiologi, dan lain-lain. Filsafat ilmu memperkuat posisi ini dengan menegaskan bahwa ilmu pendidikan memiliki objek studi yang khas, manusia yang mendidik dan dididik, dan metodologi ilmiahnya sendiri. Yang ketiga, menjaga nilai-nilai. Filsafat ilmu memastikan perkembangan ilmu pendidikan tidak bebas nilai dari value free, melainkan terikat nilai value bound demi kemanusiaan. Kemudian yang kedua, pendidikan bermakna memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan kedua bidang ini bersifat simbiotis timbal balik. Pendidikan yang bermakna memanusiakan manusia, kontekstual dan reflektif, memperkuat filsafat ilmu dengan cara menjadi laboratorium hidup. Praktik pendidikan di lapangan menghasilkan data, fenomena baru dan tantangan real. Misalnya, dampak kecerdasan buatan dalam belajar, memicu kebaruan teoritis. Persoalan pendidikan yang dinamis ini memaksa para filsafat ilmu untuk terus memperbarui alat pikir, asumsi, dan teori pengetahuan mereka agar tetap relevan dengan zaman. Tanpa praktik pendidikan yang dinamis, filsafat ilmu akan menjadi menara gading yang mendak. Kemudian yang ketiga, filsafat ilmu sebagai visual analisis. Masalah pendidikan filsafat ilmu menyediakan 3 mata pisau beda utama yang menguliti dan menyelesaikan masalah pendidikan secara radikal atau mendalam. Yang pertama, ontologi. Apa? Membeda hakikat objek yang diperdebatkan. Contoh, ketika ada masalah tawuran belajar, ontologi membeda apa sebenarnya hakikat belajar dan manusia yang gagal dipahami dalam sistem kurikulum kita. Yang kedua, epistemologi. Bagaimana? Membeda cara memperoleh pengetahuan atau menjalankan sistem. Contohnya, mempertanyakan apakah metode ujian nasional atau standarisasi itu valid dan adil sebagai cara mengukur kecerdasan siswa yang beragam. Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa? Membeda nilai etika dan kegunaan dari ilmu atau kebijakan tersebut. Contohnya, apakah komersialisasi pendidikan tinggi saat ini secara etis bisa dibenarkan? Untuk siapa sebenarnya pendidikan itu dirancang? Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Di Indonesia, salah satu contoh konkretnya adalah cetak biru kurikulum merdeka. Secara ontologis, kurikulum ini memandang manusia sebagai siswa
sebagai siswa, sebagai kodrat alam yang merdeka dan memiliki potensi unik yang berbeda-beda, sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bukan kertas kosong yang bebas digambar orang dewasa. Secara epistemologi, pembelajaran digeser dari metode satu arah, teacher and centered, menjadi berbasis project based and learning. Siswa membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman empiris dan pemecahan masalah nyata. Secara aksiologi, orientasi pendidikan diubah, nilai akhirnya bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan pembentukan karakter yang dirangkum dalam profil pelajar Pancasila berakhlak, mulia, bernalar, kritis, mandiri, dan kreatif. Sekian video pemaparan video tugas 2 tutorial online mata kuliah filsafat ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.